Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Topara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi mengungkap perkara dugaan kekerasan seksual dan persetubuhan terhadap anak. Polsek Mertoyudan Polresta Magelang menerima kunjungan edukasi dari siswa-siswi SD Negeri Sumberjo 1 dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah. Respon cepat ditunjukkan oleh jajaran personel Polsek Banjar dan petugas gabungan dengan memadamkan kebakaran lahan tandus di Batu Gundul. Di informasi pertama, pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi mengungkap perkara dugaan kekerasan seksual dan persetubuhan terhadap anak yang diduga dilakukan secara berulang selama beberapa tahun. Dalam perkara tersebut, tim gabungan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak bersama dengan Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Bekasi mengamankan seorang laki-laki berinisial W. Terduga pelaku diketahui merupakan paman dari korban berinisial IA. Berdasarkan hasil penyelidikan, perbuatan tersebut diduga pertama kali terjadi pada Juli tahun 2019. Ketika korban masih berusia 15 tahun di wilayah Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Terduga pelaku diduga memanfaatkan kondisi psikologis korban yang saat itu sedang mengalami tekanan. Terduga pelaku kemudian mendekati korban, memperlihatkan konten pornografi, serta memberikan sejumlah barang dan uang untuk memengaruhi korban. Bapak kandung dan pamannya juga. Ya, bapak kandung dan pamannya juga yang juga ikut melakukan kekerasan seksual tersebut. Jadi tolong kami mengimbau pada seluruh masyarakat untuk meningkatkan pengawasan. Kemudian kami dari pihak kepolisian juga terus melakukan upaya-upaya penyuluhan. Di setiap polsek ada unit Bimas, ada Babin Kaptimas untuk terus turun ke lapangan, ke sekolah-sekolah, ke perguruan tinggi untuk melakukan edukasi-edukasi pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi kekerasan terhadap anak-anak yang masih di bawah umur ini. Perkara tersebut akhirnya terungkap setelah korban memberanikan diri menyampaikan pengalaman yang dialaminya melalui pihak gereja. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada unit pelaksana teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bekasi agar korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. Dari Polres Metro Bekasi, Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Tengah, pemirsa, Satreskrim Polres Salatiga kembali menunjukkan komitmennya dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Seorang pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti sepeda motor hasil kejahatan setelah dilakukan serangkaian penyelidikan secara intensif. Kasus bermula dari laporan korban yang kehilangan sepeda motor saat diparkir di teras rumahnya di Kampung Ngronggo, Kumpul Rejo, Argomulyo, Kota Salatiga. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui korban memarkirkan sepeda motornya di teras rumah dalam kondisi tidak dikunci stang. Keesokan harinya korban mendapati kendaraan tersebut hilang. Setelah berupaya mencari di sekitar lokasi namun tidak berhasil menemukannya, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Salatiga. Satreskrim Polres Salatiga melakukan serangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi, serta pengumpulan alat bukti hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku. Petugas berhasil mengamankan tersangka di sebuah rumah kontrakan di wilayah Jembangan,
Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui telah melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut. Tidak hanya itu, penyidik juga memperoleh pengakuan bahwa tersangka diduga pernah melakukan beberapa aksi pencurian lainnya di wilayah Kota Salatiga. Dari Polres Salatiga, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Satres Narkoba Polres Salatiga bersama BNNP Jateng serta Kanwil Bea Cukai Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkap jaringan pengedar narkotika di wilayah Kota Salatiga. Polisi berhasil amankan 2 orang tersangka beserta barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja. Pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Dan polisi berhasil mengamankan tersangka warga Kecamatan Argomulyo. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengakui melakukan pemufakatan jahat dalam peredaran narkotika bersama rekannya warga Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Kedua tersangka juga mengakui masih menyimpan narkotika di rumah maupun di beberapa lokasi penyimpanan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Berbekal keterangan tersebut, tim Satres Narkoba melakukan pengembangan dengan menyisir 9 lokasi berbeda di wilayah Kota Salatiga. Dari rangkaian pengungkapan awal tersebut, Satres Narkoba Polres Salatiga berhasil mengamankan barang bukti berupa 2,83 gram sabu dan 3.820,5 gram ganja. Penyidikan masih terus dikembangkan hingga diperoleh informasi bahwa tersangka CH masih menunggu kiriman paket narkotika jenis ganja melalui jasa ekspedisi yang diperkirakan tiba di Salatiga pada 17 Juli 2026. Dengan adanya penambahan barang bukti tersebut, total barang bukti narkotika jenis ganja yang berhasil diamankan dalam perkara ini mencapai 5.896,1 gram. Sehingga semakin menguatkan dugaan bahwa kedua tersangka merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika yang memasok wilayah Salatiga dan sekitarnya. Dari Polres Salatiga, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Bribtu Mercy, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, saya Bribtu Mercy akan melaporkan kondisi lalu lintas pada siang hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan pertama pemirsa, kami mengajak Anda untuk melihat CCTV dari kawasan JPO Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas di kawasan ini di jalur arteri dari arah Cawang menuju ke arah Gatot Subroto siang hari ini terpantau cukup dalam kondisi lancar, dan untuk kendaraan sendiri yang melaju di dalam tol dalam kota dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi saat ini terdapat atau terlihat adanya antrian kendaraan. Untuk itu kami himbau pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya pemirsa bergeser ke CCTV dari Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kondisi lalu lintas di kawasan ini dari arah Lebak Bulus menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati sampai siang hari ini terpantau dalam kondisi lancar. Dan untuk kendaraan sendiri dari arah Lebak Bulus ataupun Blok M dan Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro saat ini juga terpantau cukup dalam kondisi ramai, terlihat mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light saja, selepas itu mengalirkan kecepatan normal. Kami himbau pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selanjutnya ke CCTV dari Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Lalu lintas di kawasan ini dari arah kota Jogja ataupun dari arah UGM, MK menuju ke arah Kaliurang dan Pakem saat ini terpantau dalam kondisi ramai, namun di sini terlihat mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light saja yang berimbas kurang lebih sepanjang 10 sampai 40 meter ke belakang. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Dan begitupun untuk kendaraan sendiri dari arah Mogoharjo ataupun Solo yang akan menuju ke arah Jombor saat ini juga terpantau dalam kondisi cukup lancar. Untuk itu kami himbau pengendara tetap berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas dengan selalu berhenti sebelum garis stop pada traffic light. Dan terakhir pemirsa, kami mengajak Anda untuk melihat CCTV dari kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.
Kendaraan yang melintas di kawasan ini dari arah Surabaya menuju ke arah Malang ataupun ke arah Mojokerto sampai saat ini terpantau dalam kondisi lancar, namun kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati antisipasi kendaraan truk angkutan barang yang melintasi kawasan ini serta aktivitas dari masyarakat di sepanjang kawasan ini. Dan pemirsa, untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui WhatsApp kami di 0858 71500669. Saya Bribtu Mercy, selamat siang, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.